Oke, Bu Yeni anggap sudah selesai ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang kita sebut sebagai conditional probability. Atau kalau di bahasa Indonesia namanya probabilitas bersyarat. Ya. Nah, nanti Anda akan melihat di akhir dari mata kuliah hari ini, Anda akan melihat bahwa bagaimana probabilitas bersyarat ini kemampuan atau penguasaan Anda terhadap satu formula probabilitas bersyarat ini bisa membantu Anda untuk memprediksi sesuatu. Ya, oke. Baik, sekarang saya minta tolong kepada Anda untuk memikirkan dua event, ya, dua kejadian yang sebutkanlah kejadian apa saja sembarang yang nanti Anda analisis apakah antara kedua event itu terjadinya itu ada hubungannya satu sama lain. Ya. Ada yang volunteer memberikan dua kejadian tersebut? Apa? Apa Ivan? Apa sembarang? Ya. Kalian masuk syuting tiba-tiba jadi alay gitu ya. jadi malu-malu gitu ya. Ayo, ya. Yang paling belakang siapa namanya? Ya, Anda yang pakai kacamata. Sorry. Tino? Tino, oke. Ya. Tino, coba pikirkan dua event. Kemudian coba kaitkan apakah event yang pertama dan yang kedua itu ada terjadinya itu saling berhubungan atau tidak. Ada, Michael? Lagi diskusi tadi? Ya. Event itu kayak olahraga, terus yang satunya itu kayak kasih souvenirnya teman-teman. Ya. Kayak Olympics terus souvenir boneka. Oke. Ya, mungkin kejadian A itu adalah adanya kegiatan olahraga seasonal yang dilakukan di sebuah negara, ya. Kejadian B adalah peluang terjualnya souvenir, bagus, ya. Sehingga peluang terjadinya peluang atau adanya kejadian di sebuah kejadian olahraga, kompetisi olahraga di sebuah negara kita ilustrasikan sebagai peristiwa atau event A. Kemudian peluang terjualnya aksesoris atau souvenir kita ilustrasikan sebagai kejadian B. Maka kita bisa kaitkan bahwa terjadinya B bisa di-trigger atau dipengaruhi oleh A, ya. Probabilitas tingginya penjualan aksesoris bisa jadi karena di negara tersebut atau di kota tersebut lagi ada kompetisi olahraga, seperti itu, ya. Event A dan B berhubungan, ya. Tino, sudah ada ide? Sembarang mikirnya, sembarang, gak usah ribet-ribet mikirnya. Gak ada yang salah. Siapa namanya? Ini. Anda siapa? Ya. Siapa namanya? Kevin. Oh, Kevin, ya. Kevin. Ayo, Vin. Apa? Ada event A sama B. Tino, nanti saya balik lagi ke Anda. Ya. Hujan sama terjadinya banjir. Oh, iya benar. Ya. Jadi kalau event A itu adalah intensitas hujan. Ya, peluang terjadinya hujan di dalam satu hari. Ya. Kalau B itu adalah terjadinya banjir, maka ada kemungkinan event B itu di-trigger atau dipengaruhi oleh A. Nah, itulah yang akan kita pelajari, ya. Itulah yang akan kita pelajari. Sehingga kalau kita memperkenalkan rumus kepada Anda adalah seperti yang di depan. Jadi simbolnya seperti ini, ya. Probabilitas A garis lurus B garis tegak, ya. Ini artinya terjadinya event A dengan syarat B, ya. Jadi kalau tadi A ini adalah berarti peluang terjualnya aksesoris yang banyak
Karena B, adanya kompetisi olahraga yang dilakukan di negara atau kota tersebut. Ya. Atau peluang terjadinya banjir di sebuah kota akibat event B, akibat hari itu terjadinya hujan, seperti itu. Ya. Maka probabilitas A dengan syarat B bisa diperoleh dari probabilitas A dan B. Tulisannya gini, probabilitas A dengan B, probabilitas A dan B dibagi probabilitas B. Lihat, penyebutnya adalah probabilitas kejadian yang menjadi syarat. Ya. Oke? Sudah bisa? Nah, sekarang Bu Eni tanya nih. Kalau ada dua kejadian probabilitas, ya, corona terjangkit pada seseorang akibat dia pergi ke luar negeri, ya kan? Ya kan? Peluang terjadinya corona kan lebih besar ketika seseorang ke luar negeri. Paham? Ya, sekarang saya minta Anda merumuskan probabilitas C dengan syarat L bisa diperoleh dari probabilitas C dan L dibagi probabilitas L. Oke? Nah, kalau saya tulis gini boleh enggak? Probabilitas L dan C dibagi probabilitas L. Boleh? Atau bolehkah saya tulis probabilitas C dan L dibagi probabilitas C? Yang mana yang boleh? A, B, C. A dan B. Ya, sehingga kalau Anda mau mencari probabilitas C dengan syarat L, yang pasti lihat penyebutnya. Bawahnya harus si L, kejadian syaratnya. Atasnya mau C dan L atau L dan C itu sama saja. Ya, C dan L, C irisan L dengan L irisan C itu sama saja. Ya. Dengan demikian, jika probabilitas A dengan syarat B bisa diperoleh dari probabilitas A dan B dibagi probabilitas B, atau probabilitas B dan A dibagi probabilitas B, maka sekarang kita ketemu rumus baru, ya, yang kita sebut sebagai multiplication law. Ya, saya kesini dulu ya. Kita ketemu rumus baru ya. Ya, perkalian silang nih. Perkalian silang, saya mau cari A dan B atau B dan A. Maka dari sini perkalian silang. Maka probabilitas A dengan B bisa diperoleh dari mana? Dari probabilitas A dengan syarat B perkalian silang dikalikan probabilitas B. Ya. Atau probabilitas B dengan A bisa diperoleh dari probabilitas B dengan syarat A dikalikan probabilitas A. Ya, jadi yang dikalikan itu adalah yang syaratnya probabilitas A. Ya. Ini sama aja dengan probabilitas B dan A. Ini sama aja dengan probabilitas A dan B. Ya, hanya ini saja yang akan kita pakai sampai akhir perkuliahan hari ini. Ya, rumus ini silakan dihafal di luar kepala, sampai di luar kepala jadi gak ingat ya. Rumus probabilitas bersyarat dan rumus multiplication law dari probabilitas bersyarat tersebut. Ya, rumus itu nanti banyak dipakai untuk beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah terkait dengan saham. Kasus yang kedua adalah terkait dengan proposal investasi. Ya. Nah, ini adalah kasus yang pertama, Badri investment.
Ya, jadi ada yang di sini yang sudah pernah main saham? Jeremy sama Ivan? Enggak. Jeremy dong. Jeremy toh. Jeremy yang sudah pernah main saham. Ya, saham apa yang dimaini? BCA. Pakai sekuritas apa? Hah? Philips. Oh, oke, baik. Ya. Jadi ini boleh toh cerita? Ya. Biasanya saya cerita itu, Bu ini cerita itu karena kaitannya dengan soal ya. Tapi kalau Anda ya nggak apa-apa toh, ya supaya sekalian refreshing ya. Jadi tahun 2002 Bu ini bergabung dengan Ubaya. Waktu 2011 saya ngajukan cuti ya. Waktu itu karena lagi terlalu capek ya, jadi terlalu menyandang terlalu banyak status ya. Ya, bukan status di Facebook atau Instagram ya, status realitas, status sebagai istri, ibu, anak ya, kemudian dosen, bendahara RT dan seterusnya. Saya terlalu capek ya, sehingga waktu itu saya mengajukan cuti ya, mengajukan izin sebenarnya untuk resign dari Ubaya, nggak mau jadi dosen lagi gitu kan ya. Terus kemudian saya mau jadi ibu rumah tangga ya. Setelah itu izin keluar ya. Jadi waktu itu rektornya kebetulan lagi Prof Joni, rektornya ngomong nggak usah keluar lah, cuti dulu. Jadi kita ada namanya cuti di luar tanggungan. Cuti nanti kalau Anda bosan jadi ibu rumah tangga, Anda boleh balik lagi jadi dosen ya. Berarti kalau begini berdiri di sini, berarti waktu itu keputusannya adalah saya sudah bosan jadi ibu rumah tangga ya. Ya, waktu jadi ibu rumah tangga saya betul-betul kehilangan status ya. Ya biasanya kan saya dari SMP sudah ngelesin, sudah cari uang sendiri, kuliah juga sudah pakai uang sendiri. Tiba-tiba status ibu rumah tangga harus mengayunkan tangannya keluar dan meminta uang jajan kepada suami gitu ya. Rasanya bagi saya itu berat gitu ya. Akhirnya saya pakai tabungan saya untuk main saham gitu ya. Nah waktu itu di Ubaya di FPA itu ada namanya pojok saham ya. Sekuritasnya adalah Reliance ya. Waktu itu untuk pertama kali main itu 5 juta. Ya, posisi sekarang ya kalau Jeremy mau main punya Bu ini, posisi sekarang saya lagi minus 32 juta. Ya, saya nggak berani buka karena saya takut hipertensi saya tambah naik ya. Sekarang sudah 160 gitu ya. Jadi setiap buka itu jantungan gitu. Lagi rugi gitu ya. Ruginya gara-gara sahamnya si Bakri ya. Tahu Anda sahamnya Bakri? Ya, saham Bakri itu saham Bumi Resource yang punyanya Lumpur Lapindo. Ya, waktu itu saya beli 2.500 per lembar. Sekarang pelembarnya Rp52. Ya, so Anda bisa imagine ya. Waktu saya beli 2.500 per lembar saham. Sekarang per lembar saham nilai jualnya cuma Rp52 gitu ya. Jadi ya besar banget gitu ya. Nah, oke, sama ketika ya rugi nggak apa-apa ya, karena hidup cuma jadi Bu Yeni Sari cuma sekali ya. Jadi kita harus punya hidup yang kita bisa ingat gitu ya. Kalau Anda pernah dengar lagunya Avicii ya, mau saya puterin Avicii-nya? Avicii The Nice gitu ya. Oke, ya kembali lagi. Nah, pengalaman saya main saham itu ternyata menjadi bekal ya. Saya bisa bercerita kepada Anda ya. Jeremy, kalau Anda main saham kenapa beli BCA? Lebih aman ya. Jadi di dalam saham itu ada yang pemain harian, ada yang pemain bulanan, ada yang pemain tahunan ya. Jadi yang main saham di Indonesia itu bukan hanya orang Indonesia ya. Jadi kalau kemarin ada satu mahasiswa bimbingan bahas tentang perencanaan industri ya. Perencanaan industri itu mata kuliah semester 5 atau 6. Jadi dia lagi bahas satu kawasan investasi mau dijadikan rumah kos dan rumah guest house. Tapi saya minta dia belajar bagaimana inisiasi kerjasama dengan OYO sama Red Doors ya. Bagaimana rumah guest house tersebut dan rumah kos-kosan tersebut itu bisa diajukan masuk ke travel agency seperti Traveloka, OYO dan Red Doors. Dan ya ternyata kita dapat jaringan ke OYO ya. Jadi si mahasiswa tersebut ikut rapat dengan OYO sampai investornya membentuk perusahaan ya. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus mau bantu ekspansi orang tua Anda dengan membuka usaha, Anda harus paham apakah Anda membuka usaha UD, CV atau PT ya. Nah kalau Anda membuka usaha UD atau CV itu biasanya ada keterkaitannya dengan harta benda pribadi ya. Jadi kalau
CV atau UD Anda rugi, maka harta benda pribadi itu ikut harus bisa dilikuidkan untuk menanggulangi kalau perusahaan Anda rugi. Ya, misalkan Anda punya mobil, Jeremy punya mobil Force gitu kan, harus dijual untuk menutupi hutangnya. Tapi kalau PT beda. PT itu harta benda apa yang ada di PT tersebut ya itu aja yang dilikuidkan untuk menanggulangi hutang piutang. Ya, makanya banyak PT yang sengaja mempilotkan diri, wis buka PT, ecek-ecek, terus sudah makan duit masyarakat, terus tutup gitu, toh pilot nggak masuk ke ranah ke harta benda pribadi. Ya, nah PT sendiri itu ada dua, PT yang sudah listing di bursa saham atau PT yang enggak. Kalau PT misalkan PT itu biasanya modalnya lebih dari 2 orang, ya ini 1-5 orang, ya buka PT, namanya PT Ramaname. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya. Oh lihat shooting ya Pak Rahman ya. Ya, oke, ya PT ini, ya. Nah, pada saat PT itu modalnya ya, jadi ada 5 orang ya. Jadi komposisi modalnya sama 20 ya. Nah, ini namanya PT bukan belum open public atau belum go public ya. Tapi kalau PT yang sudah go public ya seperti satu-satunya platform e-commerce yang sudah go public itu adalah Tokopedia. Tokopedia mulai mau go public ya. Go public itu gini, jadi 5 orang ini misalkan modalnya 1M ya, satu orang keluar 200 juta, sudah running usahanya, nggak cukup uangnya, tapi mereka sudah nggak punya modal, sehingga mereka mikir, ayo kita ambil modal dari masyarakat, sehingga mereka mendaftarkan diri ke go public, maka saham mereka sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang beli seperti Jeremy ini beli punyanya BCA, berarti dia menjadi bagian dari investor Bank BCA. Ya, dengan kita membeli sahamnya BCA, kita menjadi bagian dari si investornya, sehingga nanti kalau BCA ada untung, dia akan memberikan. Nah, untungnya dari mana? Untungnya dari ini. Jadi kalau beli saham jangan kayak Bu Yeni, belinya yang Bumi Resource ya, karena memang saya nggak pinter dan saya beli sahamnya itu ngawur gitu ya. Orang suruh beli Bumi, saya beli Bumi. Orang suruh beli bank, saya beli saham. Tapi dari pengamatan Bu Yeni selama cuti 1 tahun, ternyata perusahaan di Indonesia yang tingkat sahamnya yang profitabilitasnya tinggi itu adalah salah satunya adalah finansial ya. Bukan hanya BCA yang bagus, Bank Mandiri juga bagus, BRI juga bagus. Apalagi BRI, mereka punya satelit sendiri gitu ya. Jadi BRI tersebar di mana-mana. Itu segmen atau lembaga keuangan sahamnya bagus. Ada lagi saham-saham yang bagus namanya saham blue chips. Ya, Anda bisa mention perusahaan-perusahaan yang termasuk blue chips company? Ya, blue chips company. Blue chips company itu gini, seperti Bu ini pernah beli punyanya salah satu blue chips company punyanya Astra. Beli 7.000 per lembar, naiknya 8.500. Dalam 1 bulan bisa naik 1.500 per lembar. Kalau saham itu bukan belinya lembaran ya, 1 lot. 1 lot berapa lembar, Jen? Oh, 100. Oh, Michael juga tahu ya. Oh, waktu itu Bu ini 1 lot 500 lembar. Ya, coba bayangkan kalau kita beli saham blue chip sekarang 7.000 punyanya Astra misalkan. 1 bulan aja naik jadi 8.500, berarti untungnya 1.500 kali 500 lembar berarti berapa? Jadi hitungnya 1.500 kali 500 750.000 ya. Jadi kalau bagi Bu Yeni, pialang saham itu bukan mata pencaharian yang ini ya, ongkong-ongkong sambil ngerokok. Hari ini beli bursa Astra gitu kan ya, terus 1 bulan lagi 750.000 sudah masuk ke kantong gitu ya. Ya, bisa dijadikan investasi tapi jangan dijadikan mata pencaharian tetap gitu ya. Jadi ya Cer ya, itu having fun aja kan ya. Oke, begitu juga. Tadi Bu Yeni katakan bahwa saham-saham yang di Indonesia bukan hanya diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan dari luar negeri juga membeli saham-saham yang ada di berbagai negara. Contoh perusahaan di Eropa. Setiap akhir Desember mereka akan mengumpulkan modalnya untuk mencari ini uang mau saya investasi ke negara mana. Ya, biasanya mereka kalau saya ke negara Korea saya lihat dulu Hang Seng Index-nya berapa. Kalau di Indonesia seperti apa? Jadi mereka mainnya kayak gini. Awal Januari taruh uangnya, beli saham apa, nanti akhir Desember datang lagi, lihat seberapa untungnya. Ya, paham ya? Ya, sama juga dengan case yang di depan, Badri Company. Jadi Badri Company ini sebuah perusahaan
dia melakukan investasi ke dua saham. Ya, investasi Macleay Oil kita simbolkan sebagai M, investasi Collins Mining kita simbolkan sebagai C. Ya. Nah, investasi Macleay Oil itu ada 4 kemungkinan. Kadang untung 10.000. Kalau tulisannya 10 di sini, berarti artinya 10.000, ya. Kalau tulisannya di sini 0 artinya nggak untung. Ya. Dari mana keuntungan tersebut datang? Ya dari itu, waktu awal Januari beli, kemudian akhir Desember dijual atau akhir bulan dijual, ternyata selisih harga beli dan harga jualnya itu adalah keuntungan atau kerugian. Ya, jadi kalau Bu Yeni beli 7.000 Astra, kemudian jadi 8.500 dapat untung, berarti masuk yang kategori ini. Kalau Bu Yeni beli Bumi 2.500 kemudian jual 52 rupiah, rugi ya, masuk kategori seperti ini. Ya, jadi Macleay Oil ada 4 kemungkinan, kemudian Collins Mining ada 2 kemungkinan. Udah paham datanya? Ya, oke. Kemudian dari kemungkinan tersebut dipetainlah data seperti ini. Ya. Nah, data ini bisa datang dari mana? Macam-macam. Ya, misalkan Jeremy sudah main sahamnya sudah 1 tahun. Dia bisa lihat selama 1 tahun itu track record saham M sama C itu seperti apa. Kemudian dia tabulasikan menjadi tabel probabilitas seperti di atas. Atau Jeremy baru mulai main saham, terus dia tanya ke ahli atau expertnya saham, tolong kasih saya prediksi, ya. Jadi dia memetakan 8 kemungkinan. 8 kemungkinan ini dari mana? Eksperimen outcomes ini dari mana? Dari 4 kemungkinannya Macleay Oil, 4 kemungkinan M. Tadi kemungkinan M ada 4, apa aja? Untung 10, untung 5, nggak untung sama sekali atau minus 20. Kalau Collins ada berapa kemungkinan? 2, yaitu untung 8 atau rugi minus 2. Sehingga kalau ada 4 kemungkinan dari M dan 2 kemungkinan dari C, maka total kemungkinan ada 8. Ya, dari 4 dikalikan 2. Sehingga kombinasi ini muncul 10 pada saat Macleay Oil untung 8, Collins juga untung 8, pada saat Macleay Oil untung 10, Collins untung 8, berapa kemungkinannya, dan seterusnya. Jadi itu 8 kemungkinannya. Kemudian ini probabilitasnya. Ya. Kalau Anda jumlahkan ini sampai ke bawah, jumlah total probabilitas harus sama dengan 1. Kalau ada yang tidak sama dengan 1, berarti ada yang keliru di sana. Ya. Nah, arti 0,2 ini apa? Jadi kalau Anda belajar probabilitas, Anda harus tahu arti 0,2 itu apa. Ya. Kalau arti 0,9 atau mendekati 1 itu artinya peluangnya pasti terjadi. Ya kan? Semakin mendekati 1, semakin besar peluangnya terjadi. Ya. Waktu cowok-cowok mau nembak. Ya. Contoh Jeremy. Ada orang yang mau ditembak di sini, Jeremy? Nggak ada. Di sini, Bu. Ya, tak cariin jodoh Jeremy dulu. Jodoh dadakan. Oh, nggak ada di sini. Ya, Ivan. Yogi. Oh, Yogi mau nembak siapa? Jeremy. Oh, ya udah. Ivan. Ya, kita bukan komunitas LGBT yo. Ya. Misalnya ada seorang cowok ada seorang cowok si A mau nembak si B, cewek B. Ya dia sudah mikir-mikir ini kalau saya tembak probabilitinya sukses atau enggak. Kalau 0,9 ke atas atau mendekati 1, ya mau tembak dengan cara apapun, mau kasih bunga, mau kasih coklat, ya yang ceweknya sudah pasti suka ya no problem. Tapi kalau mau nembak probability keterimanya rendah, mendekati 0, ya Anda harus berintrospeksi diri ya. What's wrong with you gitu kan ya. Gitu. Ya Anda harus mengenhance kualitas diri gitu, seperti itu. Ya. Jadi kalau 0,2 artinya apa? Artinya cukup rendah atau ya dari semua ini ya ini cukup ya lebih sering terjadi dibandingkan yang lainnya, ada 2 yang sering terjadi. Ya atau misalkan dari 100 kali main maka ada 20 kali. Ya, arti 0,2 itu artinya dalam 100 kali ada 20 kali kita mendapatkan posisi Macleay saham M untung 10, saham C untung 8. Ya.
Atau dengan kata lain, kalau dalam 10 kali main, berarti ada 2 kemungkinan atau 2 kali main yang mendapat posisi M untung 10, C untung berapa, Pak? Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung probabilitas berikut dengan menggunakan rumus. Ya. Saya kasih contoh dulu M. M itu adalah posisi makli untung. Ya. Notasinya di dalam statistik itu adalah probabilitas makli untung. Sekarang cari tabel tabel probabilitas di depan, manakah kondisi M untung? Apakah ini kondisi M untung? Ya, berapa probabilitasnya? 0,2. Terus apakah ini posisi M untung? Ya, probabilitasnya 0,08 dan seterusnya. Bisakah Anda sebutkan? 0,2 tambah 0,8 tambah 0,16 tambah 0,26. 0,7. Ya. Hah? Nah, sekarang saya meminta Anda dengan cara yang sama mencari probabilitas C, probabilitas Collins menang, probabilitas M dan C, probabilitas Makli dan Collins sama-sama dapat untung. Terus probabilitas M dan C, probabilitas Makli untung pada saat C sudah untung. Saya minta juga Anda mencari probabilitas C dengan syarat M, probabilitas C untung ketika Makli untung. Ya, saya minta Anda lagi mencari probabilitas gain-nya berapa dan probabilitas loss-nya berapa. Ya, gain dan loss. Kalau Makli untung 10.000, Collins untung 8.000, berarti posisinya adalah keuntungan sebanyak 18.000. Ya, kalau yang ini Maklinya nggak untung, Collinsnya rugi 2.000, maka keluarnya adalah kerugian 2.000. Ini kondisi untung, kondisi tidak. Bisa? Ya, oke, kita kerjakan. Profesional seperti Anda itu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Ya. Yang nggak hitung, jangan asal nyatet, ya. Yang sudah ngitung, silakan cross check jawabannya dengan di depan. Ya, kalau Anda cuma nggak hitung terus tunggu jawaban di papan terus tulis, Anda nggak dapat nilai tambah apapun. Ya, di kelas ya. Nah, kalau sudah ngitung, cross check di depan, dari mana asal usulnya kita lihat. Kalau untuk probabilitas C menang, C dapat untung sudah bisa semua ya. Ya, yang ini agak bingung. Probabilitas M dan C sama-sama untung. Ya, mana probabilitas F dan C sama-sama untung, yaitu 10,8, probabilitasnya 0,2 dan 5,8, probabilitasnya 0,16. Ya, sehingga 0,2 ditambah 0,16 ini ditambah dengan ini 0,36. Ya, setelah ada data itu maka dipakai oleh si Jeremy sama Iva untuk menghitung M dengan syarat C atau C dengan syarat M. Ya, rumusnya tinggal dimasukkan, keluarlah data 0,36 ini dari yang atas, C-nya juga keluar itu. Lalu probabilitas gain-nya itu adalah kondisi semua untung, kondisi kemungkinan kita untung. Jadi dari 0,2 tambah sampai 0,10 ketemu 0,8, loss-nya 0,2. Oke. Berikutnya saya akan mengundang Bapak Jeremy. Ya, Pak Jeremy silakan maju ke depan ya. Bantu Bu ini ya. Jadi teknik industri Ubaya tidak mencetak Anda hanya pintar menghitung. Hitung kayak gitu, apa bedanya Anda dengan anak SMA dan STM? Ya, kita akan mencetak Anda selain Anda mampu berhitung, Anda juga mampu menganalisis. Ya. Nah sekarang ini kan pengalaman praktisi. Ya, selain BCA beli apa aja lagi? Kepo. Gudang garam sama Astra. Gudang garam sama Astra. Paling suka di antara 3 beli saham siapa? BCA. Sekali naik BCA sekarang berapa BCA? Berapa ribu? Sekarang 27.000. 27.000. Jadi waktu beli berapa? 29. Kan rugi. Gue suka BCA. Karena
informasinya dapat dari mana? Baca di laporannya sama berita-berita. Kalian belajar dari ini ya. Tapi saya kasih masukan ya, Bang, selain BCM bagus itu Bang Mandiri ya sama BRI ya. Baik, Bapak Jeremy silakan lihat data di depan. Barclay Company sudah menghitung ini. Analisis apa yang bisa Anda berikan berdasarkan perhitungan tersebut? Ya, yang lainnya coba dengarkan. Bapak Jeremy butuh masukan dari yang lain enggak? Ya, ngomong aja lah. Jadi Anda tidak boleh hanya bisa menghitung. Hitung benar gak ada gunanya kalau Anda tidak bisa menggunakan hasil hitungan itu untuk mendukung manajemen mengambil keputusan. Ya, Anda nanti kalau lulus sarjana teknik industri mau kerja setara dengan operator? Enggak. Mental kalian tidak setara dengan operator. You deserve better, higher. Ya, tapi jangan waktu wawancara Anda ngomong aku mau gaji 10 juta karena Bu ini suruh saya hire, menaikkan diri saya. Ya, Anda harus membekali dulu kualitas diri Anda, ya. Oke, sekarang kita dengar analisisnya. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Nama saya Jeremy. Ya. Saya akan membagikan hasil analisa saya sebagai Sebagai apa? sebagai Berikut. expert. Sambungnya betul. Kepada para pemegang saham Barclay Company, silakan dengar analisis dari expert Anda. Wow, sambungnya betul sambungnya. Ya semangat dong, masa expertnya gayanya letoy gitu. Jadi guys, kita bisa lihat di sini. Nanti sebentar lagi Anda maju ke depan. Itu yang PM itu kan probabilitas Barclay untung, yang PC probabilitas Collins yang untung. Kalau bisa dilihat itu probabilitas yang Barclay untungnya lebih besar daripada yang Collins. Jadi kalau gampangannya dilihat, kalian mau beli yang probabilitas untungnya lebih besar atau lebih kecil? Jadi beli yang mana? Besar. Lebih besar. Cuma seperti yang kita lihat Barclay ini, kalau di realita ada potensi ruginya itu ada yang besar itu minus 20. Kalau di realita ya dipertimbangkan juga faktor-faktornya. Seperti kalau sekarang ini kan ada coronavirusnya. Sampai IHSG di halting kemarin saya sudah rugi 1,5 juta. Curhat. Ya. Tapi biasanya saya orangnya suka main aman sih. Dari expert ya. Dari expert. M dengan syarat C dan C dengan syarat M itu bagaimana menurut Oh, Jasper? kalau beli dua-duanya. Iya, M jadi. Ya, arti M dengan syarat C itu apa? Ketika C untung, maka M akan mengikuti untung sebesar. Jadi kita juga bisa ngeliatin, oh ini yang berkaitan itu. Ya. Oh iya, ada kayak perusahaan yang berkaitan tuh bisa lihat. Yang misalnya C untung trennya bisa kita lihat juga perusahaan M Barclay itu ada potensi untuk naik juga atau untung itu sebesar 3/4, jadi cukup besar ya dibanding pengaruh M ke C untungnya itu. Ya. Baiklah, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk expert Anda ya. Ya, jangan lupa makan dulu. Jadi, begitu Bapak para investor pemegang saham Barclay, menurut expert dari Jeremy bahwa Barclay itu walaupun risknya besar, tapi sebenarnya selama 100 hari atau 100 transaksi, Barclay memberikan keuntungan sebanyak 70 hari, yaitu 70%, ya, 70%. Sedangkan kalau Collins lagi naik, Barclay biasanya ikut naik sebesar 3/4 possibility. Tapi ketika Barclay lagi naik, Collins belum tentu. Karena ketika Barclay naik,
Collins naik itu cuma 50-50 ya. Pada saat Makli untung, Makli memberikan keuntungan, Collins bisa saja memberikan keuntungan cuma 50%. Bisa juga kita rugi ya. Tapi overall ini yang Bapak Jeremy belum dibahas. Overall adalah investasi yang dilakukan oleh Badri Company itu sudah cukup promisingly, karena dari 100 kemungkinan atau 100 transaksi, 80%-nya kondisinya selalu untung, hanya 20% mengalami kerugian. Itulah cara Anda menganalisis data walaupun Anda menghitung secara sederhana. Hah? Ya. Oke. Nggak mudah, yang nggak mudah. Kalau Rita? Oh, nggak mudahnya mana? Enggak. Oh. Oh ya, oke. Ya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, untuk berikutnya, perhitungan dari probabilitas bersyarat bisa juga Anda pakai untuk menentukan apakah antara event A dan B itu independen atau dependen. Ya, kalau dependen itu berhubungan, bergantung. Kalau independen itu tidak ada hubungannya, lulu gue. Ya. Apakah Anda bisa memikirkan contoh hubungan yang dependen dan independen? Kita tanya kepada Bapak ini. Bapak, siapa namanya? Felix, ya. Felix. Coba mention satu jenis atau dua jenis hubungan yang mungkin hubungannya adalah dependen dan independen. Felix sama Kevin ya? Kevin ya? Ya. Apa Felix sama Kevin? Apa saya sembarang kali apa? Kevin? Independen. Apa dengan apa? Nah, tak kira mau jawab. Oh ini Bapak siapa ini tadi yang Bapak Abdul. Kira-kira contoh hubungan yang dependen sama independen itu apa? Cik susahnya kalian. Hubungan yang dependen sama independen aja loh susah. Ya, Abdul, hubungan yang independen itu hubungan Anda dengan siapa? Atau hubungan yang dependen itu hubungan Anda dengan siapa? Dependen. Ya, satu orang dengan satu orang. Orang A dan B. Dependen atau dependen? A-nya siapa, B-nya siapa? Apa saya sudah? Kerja kelompok sama kerja ulangan. Kerja kelompok sama kerja ulangan. Ya, kalau mau sederhana, di dalam kerja kelompok hubungan Anda A dengan teman Anda hubungan dependen atau independen? Dependen. Anda mungkin bergantung kepada dia. Bab 2, dia bab 1. Anda hanya bisa mengerjakan bab 2 kalau harus nunggu dia bab 1. Itu namanya hubungan dependen. Ya, hubungan yang sederhana aja lah. Anda dengan orang tua Anda, dependen atau independen? Dependen. Ya. Anda masih bergantung kepada orang tua Anda kan? Masih minta uang jajan tak? Ya. Kalau Anda sudah tidak minta uang jajan, ya hubungannya tetap dependen, hubungan darah masih ada. Ya, kalau hubungan independen, hubungan Anda dengan si dia. Hubungan sama si dia dependen. Wah, tak laporin gitu. Hubungan independen itu misalkan Bu ini dengan kucing yang lagi di kantin gitu ya. Apa hubungannya gitu ya? Karena bukan hewan peliharaan saya lewat ya saya cuek aja gitu. Tapi ketika kucing itu adalah peliharaan saya, hubungannya jadi dependen. Ada rasa kasih sayang di situ, harus beri makan dan seterusnya. Paham sampai sini? Ya. Nah, kalau yang namanya dependen itu gini, independen. Dulu gue. Ya, terjadinya A sama B tidak ada hubungannya. Maka rumusnya yang ini, probabilitas terjadinya A dengan syarat B
tidak dipengaruhi oleh B itu. Sehingga rumusnya jadi apa? Nggak ada lagi ini, ya. Probabilitas A dengan syarat B, karena B tidak ada hubungannya dengan A, maka rumusnya menjadi probabilitas A itu sendiri. Paham? Ya, maka sama probabilitas B dengan syarat A tidak ada hubungannya dengan B, maka probabilitas B dengan syarat A akan sama dengan probabilitas B. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Probabilitas C dengan syarat L. Probabilitas corona karena seseorang berpergian ke luar negeri. Kalau itu ada independen, maka probabilitas C dengan syarat L sama dengan probabilitas Ulangi ya. Probabilitas A dengan syarat B, kalau B tidak ada hubungannya dengan A, maka sama dengan A itu, ya. Kalau probabilitas B dengan syarat A, maka sama dengan B itu, ya. Probabilitas C dengan syarat L, kalau independen sama dengan ya, probabilitas C, ya. Nah, dengan demikian kalau Bu Yen itu masukkan rumusnya seperti ini. Ini masukkan rumusnya seperti ini ya. Ini sekarang sudah independen ya. Ini sekarang sudah independen. Probabilitas A dengan syarat B sama dengan probabilitas A irisan B dibagi B. Yang ini sama dengan probabilitas A. Maka kita keluar satu rumus baru. Probabilitas A dengan syarat B itu sama dengan perkalian silang. Probabilitas A kali probabilitas B. Maka Anda hanya bisa menggunakan rumus ini jika even A dan even B itu adalah independen. Ya. Atau kalau Anda membuktikan A dan B itu independen atau tidak, maka pakai rumus ini. Ya. Oke, sekarang saya minta Anda apakah antara M dan C itu independen atau tidak? Buktikan dengan rumus tersebut. Ya, hitung. Ya, pertama Anda hitung dulu M dan C. Ya, hitung dulu M dan C pakai rumus ini. Kemudian Anda bandingkan dengan hasil P, M dan C yang sudah ada. Apakah sama? Kalau sama berarti M dan C independen. Kalau tidak berarti M dan C not independent. Ya, sekarang hitung dulu ya untuk membuktikan apakah M dan C independent. Masuk not independent. Kalau hasilnya sama baru independent. Ya, kalau hasilnya tidak sama berarti not independent atau dependent. Ya, dari tabel distribusi probabilitas M-nya dari 0,7, probabilitas C-nya 0,48. Jadi kalau dikalikan, nilai ini tidak bersama. Kalau nilainya sama baru independent. Kalau nilai tidak sama berarti not independent. Not independent. Berarti kalau tidak artinya dependent. Artinya antara si M dan si C ada sesuatu di antara mereka. Ya, ternyata benar. Ketika M lagi naik, ketika M lagi untung, C-nya mengikuti. Ya, tapi ketika C-nya juga lagi untung, M-nya juga ada 51%, M-nya juga akan mengikuti untung. Jadi di dalam saham pertambangan atau perminyakan itu biasa ada hubungannya. Ya, kalau batu bara naik, biasanya minyak bumi juga naik, atau kebalikannya minyak bumi naik, batu bara juga naik. Mungkin pertambangan perminyakan sama financial juga ada pengaruhnya, karena biasanya dipengaruhi oleh kurs dolar, ya. Jadi kalau dolarnya lagi naik, biasa ada beberapa saham itu yang naik atau turun seperti itu, ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai dependent, berhubungan, ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ini gambar di depan berarti M sama C itu ada irisannya, ya, ada dependennya. Kalau tadi gambar A sama B itu kalau dependen terpisah, kalau independen terpisah, kalau dependen ada irisannya.
Ya, ada irisan artinya ada hubungan. Ya, entah irisannya besar atau kecil, dependennya besar atau kecil. Ya, ada hubungan Anda dengan orang tua sangat bergantung atau tidak bergantung. Biasanya kalau anak yang anak cowok satu-satunya, semua barang dibeliin, setiap ulang tahun dapat sepatu Nike atau Hobbs atau apa gitu kan. Wah, itu waktu kuliah dependensinya sangat tinggi ya. Ujian gagal dikit telepon mamanya gitu kan. Terus patah cinta sedikit, lapor mamanya, bisa jadi seperti itu. Itu tingkat dependensinya tinggi ya. Jadi yang di depan itu ada prior probability dulu. Ada probabilitas yang kita ketahui di awal, prior probability. Lalu setelah itu we get new information. Kita dapat tambahan informasi-informasi baru. Setelah prior probability dan informasi ini kita olah dengan teorema Bayes, di mana teorema Bayes ini adalah dasarnya probabilitas persyarat. Maka setelah kita mendapatkan tabel teorema Bayes, kita bisa menggunakan untuk mengestimasi sesuatu, yang belum terjadi. Kita sudah punya prediksi, ya. Itulah tujuannya Anda menghitung probabilitas. Nggak nunggu, ya. Ahli-ahli yang sekarang kesehatan itu nggak nunggu corona akan terjadi berapa persen di Indonesia. Enggak, mereka harus estimate dulu baru antisipasi. Ini grafiknya naiknya linear atau eksponensial di Indonesia. Kalau di Italia eksponensial, hari keberapa 19 orang dalam 19 hari naik 3.000 gitu ya. Nah kalau kita kemarin dari 2 orang 4 orang itu 2 pangkat 1 ke 2 pangkat 2. Hari berikutnya sudah 19 orang, sudah 2 pangkat 4. Jadi memang sudah eksponensial. Tinggal kalau ada ketemu rumus, tinggal sudah bisa prediksi. Kalau ini berapa hari lagi di Indonesia, berapa banyak penderita corona, seperti itu. Nah, itu gunanya estimation, ya. Baik. Nah, untuk membantu itu kita menggunakan case study berikut ini. Ini ya, nanti tabel teorema Bayes-nya akan dibuat seperti ini. Harapannya nanti di ending sudah, kalau waktunya cukup kita akhiri dengan satu kuis ya. Kalau waktunya tidak cukup ya kita jadikan tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Saya undang Bapak Ivan ke depan biar gak ngobrol terus sama Jeremy. Ya, Ivan ke depan sini ya. Ini topinya Nick Fury ya? Ya toh, topinya Nick Fury toh? Ya, suka How to Train the Dragon. Ya, nggak nonton tapi suka. Oh, ya saya ada mobil Chevrolet warna hitam, terus anak-anak memberikan mobil itu namanya Night Fury. Ya, jadi nanti tinggal beli satu lagi dikasih nama Light Fury ya. Ini topinya Night Fury ya, seperti itu ya. Itu di foto kenapa ya? Foto papan toh ya? Ya ini. Nah, ini Ivan, investor baru ya. Halo, investor baru mau buka toko di shopping mall ya. Jadi ada satu informasi shopping mall yang katanya lagi mau dibangun, namanya shopping mall lagi mau dibangun. Nah, si Ivan ini pabriknya atau bisnisnya atau investasinya adalah tekstil ya. Jadi kalau nanti mallnya jadi bangun, si Ivan membuka toko di mall tersebut ya. Store ya. Toko kok wele ya kedengarannya. Tapi kalau dep store gitu kan. Nah, ya. Ya, ketika mall itu jadi dibangun atau tidak harus melewati yang bawah ini ya. Jadi Anda lihat dulu ya, Bos Ivan ini mau bangun dep store baju. Dep store bajunya mau dibangun di shopping center. Nah, shopping centernya jadi dibangun atau tidak harus tunggu keputusan dari si Dewan Kota menyetujui. Tapi sebelum Dewan Kota menyetujui, ada badan perencanaan yang memberikan rekomendasi. Seperti itu ya. Nah, ini Ivan duduk dulu, nanti Bu Yeni panggil lagi untuk membantu ya, membantu dia membuat keputusan ya. Seperti itu, silakan duduk dulu ya Ivan ya. Nah, shopping mallnya mau dibangun di mana? Si Ivan buat proposal ya, buat proposal ke ternyata yang bangun shopping mall itu adalah
rekanannya dia, entah papanya atau iya papanya lah, misal papanya lagi, Pak saya bantu buat proposal Pak supaya shopping mall Papa di approve sama Dewan Kota, lalu saya bisa buka dep store di dalam shopping mall tersebut. Ya, ini namanya koalisi kerjasama antara ayah dan anak yang sama-sama bisnismen. Ya, gitu. Paham ya? Paham sekarang? Ya. Nah, kalau Anda mau investasi atau membuat proposal investasi harus lihat lokasi. Ya, mungkin anda yang kuliah kalau lagi pacaran perginya ngapain? Wes, atau anda yang belum punya pacar, kalau nanti punya pacar kepingin bawa kemana gitu ya jalan-jalannya? Ayo, Karori, kepingin pacarnya bawa kemana? Ke luar negeri, artinya jalan-jalan. Cuma weekend kemana? Kalau weekend Sabtu Minggu nonton XX1 lagi Jen kalau kamu punya pacar bawa kemana? Apa tadi jawabannya? Random. Namanya Ivan Merah ya. Dibawa ke Renders atau Oyo ya. Siapa namamu tak catat nanti Jeremy Yogi ya. Hai Jen, ya saya tahu lah Jeremy bukan orang kayak gitu. Kalau bawa pacar kemana? Ke gereja. Dengar itu ya. Kalau bapak investor Ivan, kalau bawa pacar kemana? Bawa mana ya? Ke rumah orang tua ya? Oh, langsung dikenalkan pacar gua gitu ya. Ya, jadi mungkin ini bisa menginspirasi Anda. Ya, suami ibu ini sekarang itu adalah pacar pertama dan pacar terakhir ya. I have no any experience ya, cukup setia ya, sesuai gitu kan ya. Ya, jadi kalau kami pacaran itu tidak pernah dibawa nonton atau ke gereja ya, ke tempat ibadah gitu ya, atau ke rumah orang tua kita di Medan Jauh. Jadi yang dibawa kemana? Dia bawa ke tanah kosong, mau beli. Ada tanah, jadi kita punya tanah yang kita beli waktu pacaran di Stikom lulus, Stikom apartemen Gunawangsa. Ini ya masih murah, mau beli enggak? Boleh. Nanti kadang dibawa ke pasar Atom, bukan belanja, harga emas lagi turun, mau beli enggak untuk investasi gitu ya. Jadi kerjaannya seperti itu gitu ya. Nah ketika Anda mau investasi, Anda harus lihat. Anda harus tahu rencana kerjanya Bapeko, Badan Perencanaan Kota. Ya, sebelum beliau jadi wali kota sekarang, beliau adalah ahli atau Bapeko, ya, Badan Perencanaan Kota. Jangan sampai melakukan investasi di daerah yang salah. Ya, contoh misalkan Bu ini belinya yang di Stikom itu, ternyata itu adalah dipakai untuk daerah revitalisasi kali. Ya. Jadi Kali Jagir, jembatan Ginden Anda tahu kan ada kali? Ya, itu kalau Anda telusuri sampai ujung lewat Stikom lurus lagi apartemen, itu lewat lagi beberapa perumahan sampai ujung itu pemulung sampah. Ujung sana itu ada bertembus langsung ke laut. Ya, itu sama si Bu wali kota dibangun bozem, bendungan. Jadi airnya yang Surabaya itu ditampung di situ, di sana ada rumah pompa dibuang langsung ke laut. Ya. Nah, kalau itu adalah daerah revitalisme, ya Anda jangan beli untuk shopping mall. Pasti di-reject gitu ya. Nah, kebetulan punya Bu ini karena berada 30 meter dari kali, revitalisme itu 50 meter dari pinggir kali. Punya saya 30 meter dari kali. Ya. Tapi untungnya nggak hangus ya. Jadi karena aturan itu semua tanah dari titik nol dari kali sampai 50 meter mundur untuk revitalisme, untuk jalan, untuk apa, untuk taman. Terus tanah kita semua mundur 30 meter gak hilang. Tapi saudara saya beli di Puri, Bajar Wiguna, wisata Gunung Gunung Anyar, Wisma Gunung Anyar. Itu ada UPN di sana. Itu beli tapi gagal, hilang ya, 90 jutanya hilang ya. Duitnya kecil sih ya, Bu ini dulu belinya tanahnya cuma 120.000 per meter persegi ya. Sekarang sudah jadi 900.000 per
900.000 per meter persegi ya. Ada 2 peta ya. Kebetulan belinya waktu sebelum pacaran, sekarang sudah punya 2 anak. Jadi 2 peta itu memang dianggarkan untuk si Cece dan si Titi gitu ya. Nanti kita beli tanah yang lain gitu. Seperti itu. Ya begitulah pengalaman pacaran gue ini ya. Seperti itu ya. Sama seperti ini ya. Tuh. Loh. Tunggu sebentar ya. Ya, kembali ke kolomnya yang ini ya. We need prior probability dan near information, kemudian kita aplikasi. Endingnya adalah kita mau membantu Iva memprediksi kalau dia punya proposal investasi dari ayahnya untuk bangun shopping center itu di-approve atau tidak sama Dewan Kota ya. Nah, sebelum itu dia ngumpulin data masa lalu yang disebut sebagai prior probability ya. Prior probability-nya adalah seperti ini. Ya. Ada 10 proposal di meja Dewan Kota, ada 10 proposal ya. 70%-nya sudah di-approve. Oke, tinggal jalan. A1 namanya ya. Kemudian 30%-nya A2 tidak di-approve. Ya, paham sampai sini? Ya, 10 proposal tersebut itu adalah orang-orang yang saya panggil ke depan ya. Kita panggil yang pakai baju hitam, berkacamata, di luar yang sudah di ke depan gitu ya. Oke, kita mulai dulu. 1, 2, hitam, dari hitamnya, jilbabnya hitam ya. 1, 2, selip, 3, kacamata lagi. Ya. Oh ya. 4, ya. 5, Kevin, 6, ya. 6, ya. Silakan maju dulu. 1, 2 maju dulu. 1, 2, ya. Silakan. Ya. Udah. Ini kelasnya ini ya. Kelas hari Jumat. Ya, oke. Ya. Ini adalah 10 proposal yang sudah di-approve atau tidak di-approve yang berada di atas mejanya Dewan Kota. Nah, si Iva mengumpulkan informasi ini supaya dia bisa menentukan strateginya ya. Masing-masing ya. Panggil satu teman Anda sembarang. Put. Manik. Ya. Elik. Oji. Yang mana? Ya. Ini. Ya. Anas ya. Oke, silakan. Maju, 10 orang maju. Ya, waktu kita jalan terus ya. Oke, ini adalah 10 proposal yang berada di mejanya Dewan Kota ya. 10 proposal ini saya tanya ya masing-masing. Ini ya. Perkenalkan nama Anda, proposal bisnis apa yang Anda ajukan ke Dewan Kota dan berada di lokasi mana? Ya. Yang sudah siap? Ya. Saya boleh dari Bapak sudah siap ini. Nih. Iya. Nama Anda, proposal investasi apa yang sudah Anda ajukan ke Dewan Kota dan lokasinya di mana? Nama saya Manuel. Proposalnya
investasi apa? Mau buka apa gitu? Mungkin gudang pabrik. Oh, gudang apa pabrik? Gudang lagi deh. Ya. Gudang apa? Ya, gudang bahan baku. Bahan baku apa? Harus jelas kan di proposal itu kalau nulis? Roti. Ya. Bahan atau gudang masker. Ya. Silakan jadi ciduk ya. Ya, jadi salah satu sektor industri di Indonesia yang sangat berkembang yang diarahkan oleh Pak Jokowi adalah sektor makanan. Ya. Sehingga kalau Anda mau berorientasi bisnis bisa ke makanan karena itu salah satu sektor industri yang strategis. Karena apa? Kita punya cita rasa yang banyak diarahkan ke ekspor. Ya, Bu ini punya UKM yang satu ya seperti ini. Jadi Immanuel, gudang bahan makanan. Ya, lokasinya di Seven Lock. Di mana itu? Oh, Lingkar Timur. Ya, canggih ya. Ambil satu dulu ya. Oke, berikutnya lanjut dari sini ya, Diki ya. Nama saya Didi dan saya akan mengajukan investasi di pembangkit listrik tenaga angin bertempat di Kenjeran. Oh. PLTA, energi alternatif. Ini juga salah satu sektor industri yang sangat promising ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Ubaya kita punya pusat studi energi terbarukan ya. Ya, saya hargai ya. Ini proposal Anda sudah di-approve atau tidak? Nah, itu lihat di situ. Ya, ini. Ya, selamat pagi. Nama saya Matthew dan saya akan mengajukan proposal pembangunan UMKM Cilok di Gang Doli. Saya apresiasi ya. Cilok di Gang Doli ya. Ya, kalau ada? Saya mau membuat usaha minuman jamu di Corona di pasaran. Pasar di lokasi Surabaya mana? Sembarang. Pasar Ratu. Pasar Ratu. Ya. Dengar, jamu anti corona. Nama saya Sadik. Proposal saya ingin mendirikan kilang minyak di Banyuwangi. Banyuwangi, ya. Terus, ya. Kilang minyak di Banyuwangi. Nama saya Fauzi. Di sini saya mengajukan proposal tentang pendirian rokok herbal di Kediri. Sekarang selain di gudang Kediri ada benang garam, ada rokok herbal. Saya ingin mengajukan proposal restoran makanan western di daerah Surabaya Pusat. Western restaurant bukan di barat ya, tapi di pusat ya. Ya, oke, ya. Nggak usah mati, masih hidup. Ya. Nama saya Kizia, saya mengajukan proposal butik. Butik di ITC. Oh ya. Butik apa? Ya, butik apa? Butik gaun, butik baju batik, butik baju muslim, butik apa? Butik baju batik yang apa? Yang stylenya gaun Avanti atau baju kasual. Oh, simple. Jadi apa batik modern, simple modern. Ya, Kezia dong. Anas, Iya. dulu buka. Saya mau mendirikan sarana pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Pariwisata apa? Ya, pariwisata alam. Wisata. Ya, apa? Wisata alam banyak. Outbound, perhotelan. Ya, kayak spot-spot foto gitu mungkin tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat alam.
Ya, tempat-tempat foto yang apa Instagramable ya, oke, ya. Nih. Nama saya Novi, saya ingin mengajukan proposal pembangunan apartemen di Inggris. Apartemen di Inggris. Mau saingan dengan homestay-nya Ubaya yang di sampingnya Josie Foto. Ya. Mau saingan juga dengan apa guest house dan boarding house-nya Oyo yang di depannya parkiran. Oke. Baik. Oke, ini adalah 10 proposal Mr. Ivan. Ini adalah 10 proposal yang ada di Dewan Kota. Ya, yang sudah disetujui ataupun tidak silakan Anda ancungkan ke depan. Yang ini, ya, gambar ini, yang ini. Ya, bed sama goodnya jangan dulu ini. Ya, ya. Kalau tanda centang itu artinya proposal tersebut di-approve. Kalau tanda silang itu proposalnya tidak di-approve. Ya, ya. Ricky dengan ini kilang minyak BPRTA ya di-approve, ini di-approve, diamini di-approve ya. Ya, yang tidak di-approve ini selling siapa tadi? Bangun apa? Kilang minyak di Banyuwangi tidak di-approve. Soalnya di Banyuwangi nggak ada minyak di situ ya. Oke. Ini mohon maaf, Rokok Herbal tidak disetujui ya. Rokok Herbal tidak disetujui. Oke, yang tidak disetujui lagi? Oh ya, apartemen di Inggris mungkin sudah terlalu banyak kompetisi. Jadi si Ivan mengumpulkan data, wah dari 10 proposal yang ada 7 di-approve, 3 tidak. Itulah asal usul data di depan, oke? Ya, probabilitas di-approve 7, probabilitas tidak di-approve 3. Paham sampai di sini? Oke. Lalu lanjut lagi. New information, kembali ke sini ya tabelnya. Tadi ada prior, new, kemudian kita menggunakan teorema Bayer. Oke. Nah, ternyata pinjam dulu bukunya ini siapa Jenny ya? Ya. Ternyata di dalam proposalnya si Fauzi yang rokok herbal itu, ya, ini proposalnya. Di depannya itu sudah ada lampiran Dewan Kota tidak menyetujui. Di belakang itu ternyata ada rekomendasi dari Badan Perencanaan, ya. Badan Perencanaan yang ngomong gini. Coba sekarang buka hal apa berikutnya. Ininya. Nah, ini di belakang itu adalah rekomendasi yang diberikan. Ya, punyanya si Selik itu hebat, maju dikit, Fauzi. Nah, ya. Ini dibuka dua-duanya, ya. Oke. Jadi sebenarnya itu dia dapat good recommendation dari Badan Perencanaan. Badan Perencanaan yang ngomong gini, rokok herbal memang sangat bagus untuk menggantikan rokok tembakau. Ya. Ya, setelah itu ternyata di depannya tidak di-approve. Gitu ya, paham ya? Ya. Nah, Ivan mendapatkan informasi masing-masing. Dia tanya, proposalmu itu sebenarnya dapat good atau bad recommendation. Dia dapat ini di-approve. Dari proposal yang di-approve itu ternyata di halaman belakangnya ada bad recommendation. Jadi ini tadi pembangun listrik tenaga angin di Kenjeran mendapatkan bad recommendation tapi di-approve sama pemerintah, Bapeko ya, yang ngomong sorry, sebenarnya investasimu terlalu mahal, tapi gak apa-apa, pemerintah kota berencana bekerja sama dengan Anda. Jadi bad recommendation tapi di-approve ya. Kalau yang ini good recommendation tapi di-reject gitu ya. Karena apa? Rokok herbal itu memang membantu kesehatan masyarakat, tapi gak visible, soalnya herbalnya itu dari daun asitabah, daun seledri atau daun ganja, seperti itu ya, gitu ya. Nah, dan seterusnya, kalau yang Selik ini bad dan bad, jadi dia di-approve karena sebelumnya dapat bad recommendation. Selik ini apa ya proposalnya? Kilang minyak di Banyuwangi, bad recommendation, tidak ada minyak di Banyuwangi gitu ya. Yang lantas tidak disetujui seperti itu. Sudah paham sampai sini? Ya. Kemudian data itu yang diolah sedemikian rupa sama si Ivan seperti ini. Ya, baik. Sudah, terima kasih. Silakan duduk dulu semuanya. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman Anda ya. Ya. 10 proposalnya ini ya dengan good atau rekomendasi bad ya, seperti itu. Ya. Oke, kalau tadi Anda lihat dari proposal yang sudah di-approve ada
bad recommendation itu ada 0,2 diantaranya, ya. Kemudian dari proposal yang di-approve, ternyata yang mendapatkan good recommendation itu ada 0,8 diantaranya. Paham sampai sini? Ya. Nah, berikut ini kita akan menggunakan informasi tersebut untuk membuat tabel Bayes. Saya kasih contoh dulu. Ya, yang nggak punya slide, foto dulu slide ini. Yang nggak bawa slide, foto dulu, nanti Anda butuh informasi. Ya. Nah, proposal investasi kita peroleh ada dua kemungkinan. A1 itu 0,7. Proposal A1 di-approve adalah sebanyak 7. Yang nggak di-approve ada sebanyak 0,3. Tolong perhatikan, jumlahnya pasti sama dengan 1, ya. Karena sebuah proposal itu cuma ada dua kemungkinan, approve atau tidak. Pending ada, tapi pending itu sampai at the end tetap keluar keputusan apakah di-approve atau tidak, ya. Jumlahnya 1. Dari yang di-approve ini sama si Ivan diambil datanya. Ternyata ketika proposalnya di-approve, halaman belakangnya yang mendapatkan bad recommendation itu ada sebanyak 0,2. Ternyata dari proposal yang di-approve, yang mendapatkan good recommendation itu ada 0,8. Oke? Begitu seterusnya. Saya akan mencoba menghitung satu, yang ini, line ini, kemudian dimasukkan ke Bayes. Sehingga dari sini kita bisa menghitung probabilitas B dan A1. Probabilitas proposal yang di-approve tapi dan mendapatkan bad recommendation. Oke? Ya. Bisa dihitung dari mana? Ya, dari probabilitas B dengan syarat A1 dikalikan. Ayo ingat rumusnya. Probabilitas B dan A1 bisa diperoleh dari P dengan syarat A1 dikalikan probabilitas A1. Ya, sehingga kita peroleh B dengan syarat A1 0,2. Ya. Kemudian ini adalah 0,7 sama dengan 0,14. Tulisnya nanti ya. Nah, sekarang dengan teorema Bayes kita bisa membuat tabel berikut ini, ya. Ini tree-nya nanti saya minta Anda lengkapi. Kemudian data itu Bu ini masukkan ke sini, ya. Proposal ada dua kemungkinan, approve atau tidak. Approve A1 totalnya 0,7 di sini. Oke, dari soal, ya. Tidak di-approve A2 ada 0,3 kemungkinan, jumlahnya 1. Paham? Ya. Kemudian menggunakan teorema Bayes ini kita mendapatkan perhitungan 0,14 untuk B dan A1. Saya masukkan di sini. A1 yang di-approve tapi mendapatkan bad recommendation 0,14. Ya. Saya minta Anda untuk melengkapi perhitungan untuk B atau good recommendation tapi di-approve dan di-approve yang ini. Tolong lengkapi tabel ini, ya. Dengan menghitung berikutnya ini. Di slide itu B complement itu sama dengan good, ya. Kalau B itu bad recommendation, rekom. Kalau B complement atau G itu sama dengan good recommendation. Oke. Silakan 4 orang lagi maju ke depan untuk menghitung. Ya, saya panggil ya. Sampingnya Anas 3 orang, 1, 2, 3, ya. Sampingnya Anas yang cowok, yang ada, ya. Hitung yang dari A1 yang G, ini ya. Terus yang sampingnya ini. Terus yang ada yang cewek, ini yang ini, ya. Segera hitung. Lalu lengkapi tabel di depan. Oke, setelah mendapatkan informasi tambahan dari catatan 10 proposal, kemudian si Ivan mendapatkan data seperti ini. Setelah dibagi seperti ini, sorry, G A2 itu kok 0,03 ya? 0,1 kah ini? 0,1 kali 0,3. 0,1 kali 0,3. Langsung 0,1 kan informasinya dari proposal yang tidak di-approve
yang belakangnya mendapatkan good recommendation itu ada 0,1 langsung 0,1. Ini you have to understand, kolom yang depan ini ada namanya prior probability data ya. Kemudian ini adalah informasi tambahan yang Anda cari ya. Kalau di dalam ujian ini informasi pasti diketahui, entah bentuknya tabel, narasi dan seterusnya. Ini harus Anda kerjakan ya. Setelah ini dapat, Anda masukkan ke dalam tabel tersebut ya. Masukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, itulah pentingnya setelah Anda mendapatkan table Bayes seperti di depan, Anda bisa menjawab 4 pertanyaan berikut. 1, Anda bisa mempredik. Kalau proposal yang diajukan Ivan, saya kembali lagi ke Ivan. Ivan, proposal shopping centernya mau dibangun di daerah mana? Di centernya mau dibangun di daerah mana? Di mana ya? Di Surabaya mana? Surabaya mana ya? Surabaya. Ditanya Ivan kok lihat ke Surabaya Selatan, daerah sini. Iya. Sebagaimana? Apa? Di bagian mana? Di bagian mana ya? Ya Ngagel. Ngagel, oh ya. Jadi Ngagel masih sepi, yang ada cuma Carrefour, Transmart yang di poin itu ya, seperti itu ya. Nah, apapun proposal yang ditulis Ivan mau shopping centernya di daerah mana, dia sudah punya pegangan ya dari data masa lalu, sehingga dia bisa mempredik berapa probabilitas kalau proposal ini masuk ke bagian perencanaan untuk dikaji, mereka bakal kasih rekomendasi positif atau tidak dari data masa lalu. Itu yang ditanya adalah ya. Ya, itulah mental orang Indonesia di dalam proposalnya selipin amplop ya gitu ya. Ya, mungkin dilihat, oh Dewan Kota itu sekarang lagi butuh bangun pusat medis corona. Ivan bisa ngomong gini, Bapak kalau loloskan proposal, saya CSR membangun pusat studi coronavirus. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi amplopnya jangan dimasukkan ke dalam proposal, tapi dipakai untuk CSR juga bisa seperti itu. Itu adalah strategi negotiation ya, oke? Nah, sekarang saya minta Anda menghitung A, B, C, dan D ya. Dan setelah ini selesai, kuliahnya juga akan berakhir, gak nuntut kuis. Di UNS sudah ada word tugas, dikumpulkan minggu depan, dikerjakan individual ya. Tapi kita bahas dulu yang ini ya. Itulah ending dari hari ini, bagaimana mendapatkan prior probability, kemudian diolah pakai teorema Bayes untuk mempredik hal-hal seperti A sampai D ya. Ada yang volunteer mau jawab A sampai D di depan? Ya. Saya bantu notasi simbolnya ya. Saya bantu notasi simbolnya. Hapus dulu. Oke, ayo kita latihan sama-sama menerjemahkan kasus menjadi notasi statistik. Yang A ditanya probabilitas apa? Memberikan rekomendasi positif. Ya, apa? A1, A2, B, G atau apa? Probabilitas? G. Ya, itu yang ditanya A1. Oke? Yang B, berapa probabilitas Dewa memberikan izin jika ternyata rekomendasi negatif? Gimana nulisnya? Yang syarat apa? A1B. A1B. Jika memberikan rekomendasi negatif, berapa peluang Dewan Kota menyetujui? Paham? Ya, sekarang C. Jika Dewan tidak menyetujui izin, berapa probabilitas Dewan tidak menyetujui ternyata bagian perencanaan sudah memberikan rekomendasi positif? A2G. Yes. Ya, yang ke D. Jika bagian perencanaan sudah memberikan rekomendasi positif sebagai syarat G, berapa probabilitas Dewan akan menyetujui? A1. Ya, itulah kalimat permasalahan diubah menjadi kalimat statistik seperti ini, notasi statistik. Oke, kalau sudah gini, ya gunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, ya, untuk menghitung, ya.
Ya, mulai dari Abdul. Ini sudah. Manuel sudah ya, Manuel sampingnya ya. A, B, C, ya. C. Oke. Ini D ya, ya. A, B, C, D, ya. Jadi kan tadi itu yang A1 itu yang disetujui kan? Ya, disetujui. Jadi kan sebisa mungkin itu peluang yang besar, berarti kalau misalnya apa tuh namanya direkomendasi terus disetujui. Jadi langkah pertamanya yang pasti karena ini ya hitungannya kayak 95% chance untuk disetujui. Kalau misalnya dapat rekomendasi berarti effort yang harus dikeluarkan paling besarnya sih di antara direkomendasiin atau enggak. Benar. Jadi setelah Anda mendapatkan data ini, kalau jawaban D itu adalah 95%, kunci di approve-nya itu tergantung dari rekomendasi good. Ya, bagaimana sekarang Anda harus bertindak mendapatkan good recommendation dari Badan Perencanaan. Tapi jangan pakai amplop dong. Iya. Pakai yang lain. Gimana caranya? Misalnya kasih komisi. Aduh, sama gitu ya. Nah, cara yang akademik ada yang lain yang bisa meningkatkan good recommendation. Ya, kita ngomong misalkan Surabaya, daerah mana daerah Ngagel. Kenapa daerah Ngagel sampai sekarang tidak bisa didirikan rumah? Karena sampai sekarang statusnya masih surat hijau. Ngagel itu, ya. Tidak ada tanah di bagian Ngagel itu yang berstatus SHM atau HGB. Masih surat hijau, ya. Yang main tanah tahu gitu. Makanya sekarang susah untuk membangun sana, termasuk Marvel City dan seterusnya. Beberapa lokasi itu masih surat hijau. Ya, caranya adalah kita ngomong gini loh, ngomong yang lebih akademik gitu loh, kan? Yeah. Ya, Bapak kalau bangun shopping center di daerah Ngagel akan kalau bangun shopping center di daerah Ngagel nanti pasti Ngagel juga bakal rame. Terus kalau misalnya rame otomatis banyak orang lalu layang terus lalu lalang. Maaf, aku salah, maaf. Berarti kok udah tersinggung gitu. Ya, terus. Ya, berarti kan kalau misalnya banyak orang lalu lalang, ada banyak aktivitas sehingga nanti UKM-UKM di sekitar sana juga pasti terbantu. Nah, gitu. Lagi. Terus apa lagi? Ya, terus penduduk sekitar itu Anda dapat data tingkat kriminal. Ternyata di daerah Ngagel itu kriminalnya cukup tinggi, mungkin ya. Nah, kenapa orang cukup tinggi? Karena pendapatannya rendah, sehingga mereka harus melakukan kriminalitas. Nah, dengan mendirikan shopping center itu, maka masyarakat sekitar akan tersedot tenaga kerjanya. Mereka mendapatkan pelatihan bagaimana kerja di shopping center. Nah, itu akan meningkatkan martabat masyarakat di Ngagel. Gitu cara jawabnya. Paham sampai sini? Ya, berarti kuncinya adalah mendapat good recommendation. Oke? Ya, terima kasih untuk Ivan. Ya, kita tepuk tangan untuk hari ini ya. Terima kasih.